Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Kantate 7 Mei 2023, terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28, dan epistel dari surat kiriman Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Marede Mahamudi Jehovah ale sadok tanoon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Tawarikh pasal 16 mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 36 adalah nyanyian puji-pujian Daud, dan khotbah kita dari ayat 23 sampai dengan ayat 28. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Kantate. Kantate artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, didasarkan pada Mazmur 98 ayat 1. Tanggal 7 Mei 2023 dihubungkan dengan topik minggu, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, Marede Mahamudi Jehovah ale sadok tanoon. Saudara, setelah Daud bangkit menjadi raja kedua, menggantikan Raja Saul, bangsa Israel dipimpin oleh Daud mengalahkan orang Jebusi dan Filistin, sebagaimana kita temukan dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Dengan keberhasilannya itu, Daud semakin menyadari dirinya bahwa dia telah sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan menjadi raja memimpin bangsa Israel. Satu hal yang pertama sekali dipikirkan oleh Raja Daud setelah kemenangan itu dan setelah dia bangkit raja adalah untuk menjemput tabut perjanjian atau poti perpadanan dalam bahasa Batak. Tabut perjanjian itu sudah lama tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, yakni sejak akhir masa pelayanan Imam Eli. Saudara, saat itu bangsa Israel membawa tabut itu ke medan perang. Mereka sangka bahwa mereka akan menang melawan Filistin. Itu dapat kita baca dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi mereka kalah.
Mereka mengingat pada masa Yosua dulu saat merebut kota Jericho, tertulis dalam Yosua pasal 6, tabut perjanjian itu ditempatkan di depan sambil mengelilingi Jericho dan mereka menang. Saudara, akibat kekalahan melawan Filistin ini, tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin dan ditempatkan di Asdod. Dan seterusnya dari Asdod dipindahkan lagi ke Gad, ke Ekron, ke Bet Semes, kemudian terakhir dipindahkan ke Kiryat Yarim. Saudara, untuk mengambil dari Kiryat Yarim, Daud terlebih dahulu memberi tahu rencana ini kepada seluruh pemimpin masyarakat. Untuk itu Daud mengumpulkan seluruh umat Israel dari semua tempat. Semua umat Israel saat itu mendukung rencana pengembalian tabut perjanjian ini dari Kiryat Yarim, Filistin, ke Yerusalem. Dan akhirnya rencana ini terlaksana. Tabut perjanjian berhasil dikembalikan ke Yerusalem. Dan Daud juga bercita-cita akan membangun bait Allah agar ada tempat penyimpanan dari tabut perjanjian ini. Saudara, perikop kita dari 1 Tawarikh pasal 16 mulai dari ayat 7 hingga 36 dan khotbah kita ayat 23 sampai 28 keseluruhannya berisi ungkapan syukur dan sukacita Daud serta bangsa Israel seluruhnya menyambut dan memestakan tabut perjanjian yang sudah tiba di Yerusalem. Daud sungguh-sungguh melakukan persiapan yang mantap agar pesta syukur itu berjalan dengan baik, penuh dengan pujian, hormat, dan kemuliaan semarak bagi Tuhan. Itu kita lihat mulai dari ayat 7. Pada ayat 7, Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menjadi tim musik. Nah, Asaf adalah orang yang pandai bernyanyi dan juga memainkan alat-alat musik atau dalam bahasa Batak uning-uningan. Dan selain pandai menyanyi dan memainkan alat-alat musik, dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 30 disebutkan bahwa Asaf itu seorang pelihat. Nama lomar todung dalam bahasa Batak Toba. Pada ayat 8 sampai ayat 12 ada beberapa tindakan atau action yang dipakai oleh Daud ini untuk menunjukkan sukacita mereka kepada Tuhan. Apa? Pada ayat 8 dituliskan, bersyukurlah kepada Tuhan. Pada ayat 9, bernyanyilah, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Ayat 10, Daud mengajak bermegah dalam nama Tuhan yang kudus. Dan ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah itu, serta mujizat-mujizatnya. Saudara, pada ayat 13 sampai 22, Daud menegaskan lagi bahwa Allah itu memang mengingat semua perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dahulu. Dan itu semua menjadi ketetapan bagi Israel dan menjadi perjanjian yang kekal kepada orang Israel. Dipesankan oleh Tuhan lewat Daud agar janganlah mengusik orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabi Tuhan. Saudara, pada khotbah kita ayat 23 sampai 28, Daud menghimbau umat Allah supaya mereka mau menunjukkan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Allah itu. Ada beberapa sikap yang harus ditunjukkan oleh orang percaya kepada Allah. Pertama, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyi. Kedua, menceritakan segala kemuliaan, segala perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita itu kepada bangsa-bangsa
Dan kemudian ketiga, Tuhan itu besar, terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah-Allah. Saudara, inilah juga yang diserukan oleh topik Minggu Kantate 7 Mei 2023 kepada kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Kantate 7 Mei 2023. Dihubungkan dengan topik Minggu, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Marede mahamudi Jehovah Ale sadok tanoon. Saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Apa isi kantate hidup kita dalam minggu ini? Pengajaran pertama, syukuri kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kita, bagimu untuk memiliki jabatan. Saudara, bagi Daud, menerima pangkat kedudukan dan jabatan sebagai Raja Israel itu merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Luar biasa dan tidak pernah dimimpikan, diharapkan oleh Daud sebelumnya itu, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari sejak kecilnya Daud hanya seorang gembala di rumah keluarga. Profil tubuhnya juga kecil, tidak cocok dinominasikan menjadi seorang pemimpin atau seorang raja. Nggak cocok. Itu sebabnya sewaktu Samuel disuruh oleh Tuhan mengurapi salah seorang putra daripada Isai atau Jese dalam bahasa Batak Toba, Samuel memprioritaskan putra pertama Eliab karena dia dianggap oleh Samuel cocok menjadi raja. Tetapi Tuhan menolak. Lanjut lagi kepada yang kedua, sama, dan seterusnya sampai ke-7. Tetapi Tuhan menolak semuanya. Bahkan Tuhan mengingatkan agar Samuel jangan memandang muka, hingga akhirnya memanggil Daud dari ladang karena sedang menggembala, dan Tuhan mengatakan itulah orangnya. Dan Daud diurapi menjadi raja, selanjutnya menggantikan Raja Saul. Itu dapat kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Saudara, tidak lama setelah Daud diurapi menjadi raja, dia berhadapan dengan Goliat. Siapa itu Goliat? Goliat itu seorang raksasa bangsa Filistin. Tetapi hanya menggunakan sebuah ketapel kecil, dalam bahasa Batak Toba disebutkan abalang. Tapi Goliat bisa jatuh, bisa rebah roboh oleh Daud. Itu dapat kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Saudara, kalau Tuhan yang bekerja di dalam diri seseorang, maka tidak ada yang tidak bisa terjadi. Bahkan hal-hal besar akan terjadi lewat kita yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya, meskipun kita dipandang orang tidak ada apa-apanya. Tetapi kita sendiri bisa membuat berbagai-bagai hal-hal yang ajaib kalau Tuhan berkenan untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan pengalaman Raja Daud ini, kita diajar dan kita diberi topangan agar kita tidak boleh merasa diri kita ini tidak sanggup, Bapak Ibu, untuk memikul suatu tanggung jawab dalam wujud apakah itu kedudukan, apakah itu jabatan, apakah itu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Meski Daud menyadari dirinya seorang yang biasa-biasa saja, tidak memiliki kelebihan apa-apa dari abang-abangnya, putra Isai, tetapi Tuhan memilih Daud, memilih dia untuk mengemban suatu tugas dan peranan besar memimpin Israel. Saudara, inilah juga yang menjadi nyanyian syukur kita. Inilah menjadi kantate hidup kita. Apa? Yakni kalau kita mendapat kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan memikul suatu pekerjaan, tanggung jawab atau pelayanan, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara, dalam berbagai-bagai jabatan atau kedudukan, dalam berbagai-bagai posisi dan tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu, mari kita tunjukkan diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merasa diri malu sebagai pengikut Kristus. Jangan pernah merasa kecil
merasa tidak ada artinya, ya. Jangan merasa kita seperti disepelekan meski banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi untuk mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Jangan kita sekali-kali merasa diri tidak mampu. Percayalah, Tuhan memampukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk semua tugas yang dilimpahkan, yang dipercayakan kepadamu. Belajarlah dari pengalaman Raja Daud yang mulai dari nol sampai kepada tingkat yang tertinggi, raja. Nah, syukurilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, dan jadikan itu semua kantate hidupmu. Amin, Bapak, Ibu. Pengajaran yang kedua, mari kita pakai pangkat, jabatan, kedudukan, dan keberhasilan kita memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah Daud bangkit menjadi Raja Israel, bagaimana keadaan dia? Apa yang dia lakukan? Daud tidak lupa kepada amanah yang Tuhan berikan kepadanya sebagai pemimpin yang membawa Israel menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Daud tidak hanyut dalam kesenangan, dalam kesemarakan, dan Daud tidak pernah menyombongkan kedudukan kekuasaan yang dia terima itu, Bapak, Ibu. Justru satu hal yang dia usahakan dan yang selama ini telah dilupakan oleh pemimpin sebelumnya, baik pemimpin agama, pemimpin bangsa, dan negara Israel saat itu, yaitu lupa mengembalikan Daud perjanjian poti perbadanan. Nah, ini yang menjadi perhatian yang khusus dari Daud, Bapak, Ibu, untuk mengembalikan tabut perjanjian poti perbadanan yang sudah lama di negeri orang, yakni di Kiryat Yarim, negeri Filistin. Saudara, apa tabut perjanjian ini dalam kehidupan umat Israel? Apa? Menurut Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22, boleh kita baca itu. Tabut itu terbuat dari kayu penaga. Kalau dalam bahasa Batak Toba, dari hauni pinasa, 2,5 hasta panjangnya atau 1,5 meter, 1,5 hasta atau 3/4 meter lebarnya, dan tingginya 1,5 hasta atau 3/4 meter. Saudara, tabut ini dibalut dengan emas murni dari dalam, dari luar, demikian juga di atasnya dibingkai dengan emas sekelilingnya. Nah, ke dalam tabut itu Tuhan menyuruh agar memasukkan kedua loh batu di mana ditulis hukum yang diterima oleh Musa dari Allah di Gunung Sinai. Saudara, bagi orang Israel, tabut perjanjian inilah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tabut inilah wajah Tuhan. Tabut inilah yang telah terbuang jauh-jauh begitu lama dari kehidupan Israel hingga ke negeri Filistin dan terakhir berada di Kiryat Yarim tadi. Akibatnya apa? Tentu saja hubungan Israel dengan Tuhan itu terganggu, terhalang. Nah, inilah sekarang yang diprioritaskan oleh Daud saat dia menjadi raja di Israel, untuk memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan lewat usaha dan perjuangannya menjemput, mengembalikan tabut perjanjian ini. Dan Daud berhasil mengembalikannya, Bapak, Ibu. Inilah isi sorak-sorai bangsa Israel sekarang yang dipimpin oleh Daud bersama kaum imam, kaum Lewi, dan tokoh-tokoh agama lainnya, bersama tim musik sebagaimana dalam khotbah ini tadi. Sungguh-sungguh Daud memakai, memanfaatkan, menggunakan jabatannya, pangkat atau kedudukannya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yang dalam hal ini memulihkan hubungan dengan Tuhan lewat usaha dan perjuangan yang tidak mudah, Bapak, Ibu, untuk menjemput, mengembalikan tabut perjanjian yang sudah lama terlunta-lunta di negeri orang. Saudara, bila Bapak, Ibu pendengar khotbah ini diparar, saya pakai kata bahasa Batak, diparar, dipakai oleh Tuhan, dimanfaatkan oleh Tuhan untuk menangani berbagai-bagai tugas, melaksanakan jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan, pekerjaan-pekerjaan, misi-misi tertentu.
Apa yang pertama-tama saudara pikirkan, yang saudara perjuangkan? Kalau Tuhan mengizinkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi seorang pemimpin, memiliki kedudukan atau pangkat jabatan tertentu, apa yang Bapak, Ibu lakukan? Saudara memprioritaskan mengumpul duit dulu untuk membangun dan menambah rumah baru, mobil baru, kekayaan-kekayaan lainnya. Nah, khotbah ini mencoba memberikan renungan bagi kita. Maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memanfaatkan jabatanmu, kedudukanmu, hak-hak istimewamu untuk memperjuangkan tanda kutip wajah Tuhan, untuk menjaga terlaksananya hubungan relasi antara kita atau jemaat dengan Tuhan dengan baik? Maukah saudara memakai jabatanmu untuk membantu masyarakat agar semakin lebih bersungguh-sungguh membina hubungan dengan Tuhan lewat ibadah, lewat persekutuan, atau dengan membantu jemaat di sekitarmu, membangun gedung gereja, membantu tim koinonia, marturia, diakonia, serta panitia-panitia yang lain termasuk panitia pembangunan? Maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menggunakan hak-hak istimewamu untuk kemaslahatan gereja atau jemaat kita? Jika saudara mau, jika saudara rela, jika saudara bersungguh-sungguh menggunakan jabatanmu untuk memperjuangkan hubungan dengan Tuhan lewat berbagai-bagai cara tadi itu, itulah nyanyian dan kantate hidupmu, sebagaimana topik Minggu 7 Mei 2023 ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Pengajaran yang ketiga, nyatakan, beritakan, ceritakan, dan kumandangkanlah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Itulah kantatemu. Saudara, itulah isi message yang tertulis dalam nats khotbah kita ayat 23 sampai 28 ini. Dan sekaligus menjadi tugas, kewajiban kita semua, siapapun kita, dan apapun status kita, baik di tengah-tengah gereja, masyarakat, di tengah-tengah bangsa, dan bahkan di tengah-tengah negara ini. Raja Daud juga mendorong kita semuanya saat kita sedang mendengar khutbah ini pada ayat 23. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, tugas seperti ini juga sudah dilakukan oleh baik Petrus maupun juga Paulus. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 10 ayat 42, Petrus bersaksi, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Paulus juga menuliskan kesaksiannya dengan berani sekali pada Roma pasal 15 ayat 15 sampai 21. Aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah juga yang menjadi tugas, kewajiban, dan keharusan bagi kita semuanya sebagai murid-murid Yesus, agar kita mau menyatakan, memberitakan, menceritakan, dan mengumandangkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itulah nyanyian kita, itulah kantate hidup kita. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang, maukah Bapak dan Ibu, maukah khotbah ini mengingatkan kita agar semua kita, siapapun kita Bapak Ibu, semoga kita semuanya tidak akan pernah berhenti menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati dalam hidup, dalam keluarga, dalam gereja kita, dalam hidup sehari-hari kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ada banyak sekali kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang sudah kita nikmati toh. Tuhanlah yang memberi kita kesehatan. Kita bisa lepas dari cengkeraman maut COVID-19 yang lalu.
kita memiliki anak-anak, dan bahkan hidup kita ditopang oleh Tuhan dengan berbagai-bagai kecukupan dan kebutuhan sehari-hari. Kita mendapatkan menikmati fasilitas rumah tangga, punya kendaraan pribadi yang memadai, anak-anak bisa kita sekolahkan hingga bahkan mendapat titel perguruan tinggi. Ya, meskipun untuk semuanya ini tidak mudah toh, itu perjuangan, banyak tantangan, tetapi kita bisa melewatinya. Tentu saja dengan campur tangan Tuhan sendiri di tengah-tengah kehidupan kita toh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah kebaikan Tuhan dalam menyertai perjalanan hidup kita hingga sekarang, dan pasti hingga ke masa-masa yang akan datang lagi. Kita yakin, sungguh-sungguh Tuhan akan berperan untuk menangani kehidupan kita. Kumandangkanlah semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu, Bapak Ibu. Kumandangkanlah itu. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada anak-anak kita, kepada para cucu-cucu kita, agar mereka juga mau nanti menjadi saksi-saksi untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan dalam zaman kehidupan mereka. Nah, inilah kantate kita. Inilah nyanyian hidup kita sehari-hari. Bernyanyi bukan saja hanya sekedar mengumandangkan nyanyian-nyanyian lagu-lagu rohani yang merdu digabung dengan alat-alat musik. Oh tidak hanya sekedar di situ nyanyian, tetapi hidup kita seantero kegiatan rutinitas kita lah menjadi pujian, menjadi nyanyian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh telah mengaktualisasikan seruan topik minggu kantate ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, marede mahamudi Jehovah ali sandoktanon. Dan hidup kita lah menjadi nyanyian, menjadi kantate dan pujian bagi Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu kantate 7 Mei 2023 dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai 28 ini, agar semakin banyak orang yang mau melakukan seruan topik minggu ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, Rende mahamudi Jehovah ali sandoktanon. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu kantate. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Tuhan Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami nikmati saat ini. Tuhan mengharapkan supaya hidup kami menjadi pujian, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Sama seperti Daud yang mengabdikan keseluruhan hidupnya. Tuhan, apapun kehidupan kami saat ini, biarlah hidup kami ini menjadi kantate, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini, agar menjadi pujian, kebesaran, kantate bagi Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya menjadi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.